Setelah tadi saya berbincang santai dengan Bu Ninis Kakomli dari OTKP, sekarang giliran saya akan berbincang santai juga dengan Bu Ermina. Bu Ermina ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Hubungan Masyarakat. Apa saja bidang tugasnya? Beliau sendiri nanti yang akan cerita. Dan ini untuk anak-anak siswa baru, Bu Ermina adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat. Ini nanti yang akan mengelola semua kegiatan yang berkaitan dengan industri. Perlu diketahui, bedanya SMA dengan SMK. SMK itu sistem pembelajarannya adalah dual system. Dual system itu maksudnya proses pembelajaran itu dilakukan di dua tempat, dua institusi. Yang pertama adalah di sekolah. Di sekolah diajarkan semua basic-basic untuk bekerja yang bagaimana, mencapai kompetensi itu bagaimana. Dilanjutkan setelah dari sekolah mendapatkan dasar-dasar, dilanjutkan belajar di industri tempat kerja aslinya bagaimana, sesuai dengan kompetensi keahliannya. Itu yang menangani adalah Bu Ermina. Setelah itu nanti juga masih ada kegiatan kunjungan industri bagi kelas 10. Kunjungan industri itu adalah kegiatan awal bagi siswa SMK untuk mengenal industri. Orang bekerja itu kayak apa? Industri itu tata tertibnya bagaimana? Itu di kunjungan industri. Kemudian bidang tugasnya Bu Ermina berikutnya adalah BKK, Bursa Kerja Khusus. Ingat ini anak SMK. Tujuannya belajar di SMK adalah untuk bekerja. Apakah bekerja sebagai karyawan atau bekerja sebagai bos menjadi wirausaha. Jadi yang punya cita-cita jadi bos tidak salah memilih SMK. Yang ingin bercita-cita menjadi karyawan yang berprestasi tidak salah memilih SMK, khususnya SMK Negeri 3 Bojonegoro. Silakan Bu Ermina menyampaikan informasi-informasi terkait dengan yang pertama dulu. Yang pertama berarti apa? KI, kunjungan industri dulu. Silakan bercerita, KI itu apa? Bagaimana? Kemana? Apa yang dilihat? Monggo. KI adalah kunjungan industri yang kita lakukan sebelum kita melakukan PKL atau praktek kerja lapangan, dan ini semua harus dilakukan oleh semua siswa di SMK 3 Bojonegoro. Di KI itu kita akan mengunjungi industri yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi untuk jurusan teknik pengelasan misalnya kita ke PT PAL. PT PAL Surabaya. Iya. Kalau misalnya di jurusan TBSM kita ke AHAS ataupun ke otomotif perusahaan yang lainnya bersama dengan TKR. Untuk multimedia kita biasanya ke TVRI di Surabaya ataupun kadang juga di JTV Surabaya. JTV Surabaya. Terus juga kalau kimia biasanya kita ke perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan kimia, makanan ya, industri. Kimia atau makanya yang kita kunjungi bisa di PT Yakul. Untuk tahun kemarin kita berkunjung ke Pocari Sweat. Pocari Sweat, ya, minuman itu ya. Minuman. Dan mereka di sana kalau sudah mengunjungi itu mereka diajak para siswa kita diajak untuk mengetahui proses dari awal sampai finishingnya, dari pembuatan ataupun kalau misalnya di multimedia dari proses seperti ini, seperti video, shooting dan lain sebagainya. Juga begitu juga dengan di jurusan-jurusan yang lainnya. Jadi saat kunjungan industri itu anak-anak diwajibkan mengikuti prosedurnya perusahaan. Iya Pak, dan harus mengikuti mungkin berbeda. Seperti kemarin kita di Pocari Sweat harus menuju ke perusahaan, harus satu-satu mengikuti jalan kuning yang biasa di perusahaan ada itu. Jalurnya tersendiri untuk karyawan. Dan harus satu-satu seperti itu, merupakan kedisiplinan dari perusahaan dan mereka mengenal kalau mereka bekerja itu harus seperti ini. Waktu di perusahaan, apakah di sana juga disiapkan mentornya atau petugas yang melayani anak-anak sehingga anak-anak bisa belajar itu waktu kunjungan industri? Ada guide-nya. Ada guide-nya ya. Guide-nya ditunjukkan saja. Jadi tergantung perusahaan yang kita kunjungi. Kalau misalnya kita boleh untuk sekedar melihat dari dekat, kalau misalnya untuk teknik-teknik itu bisa melihat. Tapi kalau misalnya di perusahaan yang besar biasanya kan ada kacanya stainlessnya, cuma melihat saja gitu aja. Intinya ada pengalaman baru di industri dan itu penting bagi anak-anak.
Iya. Kesannya anak-anak waktu kunjungan industri itu bagaimana, Bu Ermina? Senang, puas, dan pengen ke sana lagi. Pengen ke sana lagi. Berarti bisa dipergahankan berkali-kali ya? Harusnya seperti itu. Iya gitu ya. Ini anak-anak, jadi kelebihan di SMK Negeri 3, kita selalu memprogramkan kunjungan industri bagi kelas 10. Karena industri adalah tempat yang akan dituju oleh anak-anak. Apakah untuk bekerja atau mencontoh nanti mendirikan industri sendiri. Jadi jangan kecil hati, ini anak-anak SMK bisa punya perusahaan kalau benar-benar pinter dan bisa mengelola dengan baik. Itu kunjungan industri. Yang kedua saya mau berbicara masalah PKL, praktek kerja lapangan, atau juga biasa disebut dengan prakerin. Ya, anak-anak yang dari SMP MTS kan nggak ngerti itu apa PKL, untuk apa ada PKL, di mana dia. Silakan Bu Ermina bercerita tentang PKL. Nah, setelah kita melakukan kunjungan industri, paling tidak anak itu sudah mengerti kalau kerja di perusahaan ataupun di bengkel ataupun di tempat praktek yang lain itu mengerti tata cara kerjanya, termasuk juga ada K3 dan lain sebagainya. Setelah anak-anak mengerti, kita ada sesuai dengan kurikulumnya, kita menerjunkan anak-anak untuk PKL sesuai juga dengan jurusannya masing-masing. Jadi contoh kalau anak TBSM tadi di AHAS. Ya. Itu biasanya lokasinya di mana? Kalau di AHAS, memang kita sudah MOU dengan AHAS. Oh, punya MOU, kerjasama? Kerjasama dengan AHAS, jadi mereka yang menentukan, Bapak. Mereka yang menentukan anak-anak ini bekerja atau PKL itu di bengkel yang mana. Biasanya TBSM itu di bengkel mana? Bojonegoro, luar Bojonegoro, atau sampai mana? Bojonegoro, Tuban. Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Dan bengkel-bengkel resmi. Bengkel-bengkel resmi dari AHAS. Karena itu sebelum mereka menentukan anak ini bengkel di mana, kita disuruh untuk menentukan nama dan alamatnya. Jadi mereka yang menentukan alamat terdekat dari bengkel tempat anaknya itu. Jadi tidak ada kesulitan. Misalnya kalau prakerin alasan jauh dan lain sebagainya itu tidak ada. Sudah diatur. Termasuk jurusan yang lain. Terus proses pembelajaran di industri atau di bengkel itu dijadwalkan berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Nah, ini anak-anak yang harus paham. Di SMK, khususnya SMK 3, tidak semua belajarnya itu di sekolah. Kalau saat ini Anda harus belajar di rumah, itu bagian terkecil dari prakerin. Harus membiasakan itu. Nanti saatnya kelas 11 kalian akan belajar di industri, dan Bapak Ibu gurunya ikut apa enggak selama 4 bulan di sana? Membimbing. Tapi setiap harinya? Setiap harinya pasti ada cross check atau ada monitoring. Enggak, maksud saya setiap harinya apakah anak itu diikuti gurunya di industri? Oh, tidak. Tidak. Nah, ini yang harus Anda paham. Selama belajar di industri, Bapak Ibu guru tinggal di sekolah, mengajar teman-temanmu, adik-adikmu, kakak kelasmu. Anda harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Anda harus mengikuti aturan-aturan di industri itu. Ini yang harus diketahui mulai sekarang. Jadi nanti setelah naik kelas 11, biasanya kelas 11 ini ya? Ya, kelas 11 Anda harus mengikuti kegiatan prakerin di industri kurang lebih 4 bulan atau mengikuti jadwal yang ditentukan oleh perusahaan. Saya mau tanya ini, biasanya untuk kegiatan prakerin itu kendalanya apa, Bu? Kendalanya biasanya banyak anak yang merasa tertekan karena kebiasaannya kurang disiplin gitu. Padahal setiap perusahaan ataupun industri itu menentukan sendiri peraturannya. Ya. Kadang-kadang kalau ya ini kita harus belajar mulai dari awal itu menerapkan kedisiplinan itu. Jadi tidak ada istilah yang sering ada itu pasti anak yang sering bolos gitu, bolos waktu prakerin. Padahal meskipun kalian para siswa itu di luar sekolah, tapi pasti ada monitoring dari sekolah. Jadi kalau tidak masuk bukan berarti Bapak Ibu guru juga tidak tahu. Pasti di cross check, dan kalau tidak masuk seperti peraturannya seperti peraturan sekolah, tidak masuk 2 kali itu harus ada panggilan orang tua dan sebagainya. Tetap ya. Tetap sesuai Jadi dengan peraturan. tata tertib sekolah tetap berlaku walaupun Anda juga mengikuti tata tertibnya di industri. Nah, selama ini industri yang sering kali bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Bojonegoro itu mana saja, Bu?
selain AHM tadi? Selain AHM kita juga kalau untuk jurusan kimia APL ya, analisis itu juga Labkesda di seluruh provinsi, misalnya di Labkesda Nganjuk, ada Labkesda Jombang, itu juga. Berarti anak-anak harus tinggal di Nganjuk, tinggal di Jombang, mungkin di Surabaya selama 4 bulan. Siapkan diri Anda. Karena apa? Anak-anak nanti akan jauh dari orang tua, jauh dari Bapak Ibu guru minimal 4 bulan. Mulai sekarang siapkan. Teguhkan hati Anda, sudah memilih SMK, itu adalah sarana untuk berprestasi, mulai berkarir di perusahaan. Siapa tahu kalau Anda praktek kerja lapangan dengan baik, suatu saat Anda dipanggil bekerja di situ. Karena Anda sudah dinilai layak untuk jadi karyawan dan akan bekerja di perusahaan itu. Apakah yang saya sampaikan itu juga kejadian di SMK 3? Terutama ada yang di Tamakul, PT Tamakul, CV Tamakul itu di daerah Gresik, Pak. Sampai Gresik sana, ya. Ya, itu karena mereka para siswa kita itu bagus dalam prakerinya pada saat itu kan selama 4 bulan, terus akhirnya mereka kembali di kelas 12. Setelah lulus itu mereka ditarik di sana. Dipanggil lagi kerja di sana. Alhamdulillah, ini yang membanggakan bagi sekolah, membanggakan bagi orang tua. Lulus sekolah langsung bekerja, lulus sekolah langsung dapat penghasilan. Bagi orang tuanya yang tidak mampu, tentu ini sangat membantu sekali. Itulah keuntungan masuk SMK, masuk SMK Negeri 3 Bojonegoro. Kemudian ini untuk prosedur pencarian itu, apakah anak-anak tinggal menempati atau dia mencari sendiri tempat untuk prakerin itu? Anak-anak untuk tim di PKL itu atau di prakerin itu sudah memberikan masukan dari daftar perusahaan-perusahaan itu yang sudah ada listnya gitu Pak. Terus habis itu mereka berkelompok, kan ada kelompoknya maksimal 4 biasanya 4 anak. Nah itu terus mereka mengajukan, kan memilih. Biasanya juga disesuaikan dengan kalau misalnya kita tidak semua mampu dan itu disesuaikan dengan lokasi yang terdekat, bisa seperti sehingga itu. Transportasinya tidak kesulitan. Mereka mengajukan terus ya tetap sesuai prosedur dari prakerin itu. Alhamdulillah, intinya Anda siapkan niat yang baik saja untuk prakerin. Bapak Ibu guru pembina PKL itu sudah menyiapkan. Kesulitan mencari tempat, sekolah sudah mencarikan. Ya, Anda siapkan saja mentalnya untuk melakukan kegiatan prakerin. Kan begitu Bu Hermina, terima kasih. Sekarang yang terakhir ini, kegiatan di Humas, yaitu BKK, Bursa Kerja Khusus. Silahkan bercerita, apa BKK itu? Bursa Kerja Khusus itu adalah suatu wadah yang disiapkan untuk bagi siswa-siswa kita di kelas 12. Karena kita sudah kerjasama dengan AHM atau yang lainnya, itu biasanya ada untuk pengumuman rekrutmen, dan itu diumumkan itu pada waktu kelas 12. Jadi pada saat kelas 12 itu sudah ada pengumuman rekrutmen tenaga kerja, dan kita share, tim PKK itu sudah meng-share ke semua siswa di kelas 12. Tergantung juga mereka memintanya tuh jurusan apa. Misalnya kalau jurusan teknik, berarti jurusan teknik bisa mendaftar semua. Setelah mereka cukup mengumpulkan data diri, tim BKK yang akan nanti meneruskan ke perusahaan-perusahaan yang merekrut itu. Setelah itu ada melalui beberapa tes, dan ada tesnya ya. Tesnya berkali-kali Pak, itu ya ada tes tulis, tes interview, dan tim BKK itu mempersiapkan mereka seperti ada briefing interview, bagaimana berarti cara interview yang baik. Disiapkan dulu sebelum tes agar anak-anak tidak kesulitan. Iya, bagus. Jadi ada training sebelum mereka berangkat. Biasanya ini menurut pengalaman tahun yang lalu, kesulitannya waktu perekrutan atau tes itu di bidang apa? Apakah tes tulisnya, tes administrasinya, atau interviewnya? Di tes interview ya. Ini yang harus diingat. Interview itu adalah tes terakhir sebelum masuk kerja. Di interview itu yang ngetes bukan Bapak Ibu guru, yang ngetes itu ahlinya interview. Biasanya itu dari psikolog. Di situ apa yang dites? Satu, kejujurannya. Ya. Anak yang
setiap hari memperlakukan atau membiasakan jujur, maka dia mudah lolos. Tidak semua yang mendaftar itu terus diterima, tidak. Perusahaan tentu memilih yang terbaik. Yang dipilih terbaik tidak hanya akademiknya, tidak hanya nilai-nilai yang ada di ijazah, tidak. Yang utama adalah karakternya. Pertama, kejujurannya, kedisiplinannya, ketertibannya, sopan santunnya, tanggung jawabnya, komunikasinya. Jadi mulai sekarang biasakan berkarakter yang baik. Kejujuran tidak bisa dipelajari 1 hari 2 hari. Besok mau interview atau sekarang kita baca-baca bagaimana orang jujur, tidak bisa. Kejujuran itu perilaku yang harus setiap hari dibiasakan dan menjadi budaya. Mulai sekarang berperilakulah yang baik, ya, taat pada orang tua, santun pada bapak ibu guru, selalu berkomunikasi yang terbaik. Berkomunikasi secara lisan juga harus santun, berkomunikasi lewat tulisan juga harus santun. Sekarang banyak anak-anak itu berkomunikasinya lewat tulisan di WhatsApp atau di medsos yang lain, tetapi di situ membuli teman-temannya, menyebarkan berita hoax. Lah itu akan kelihatan nanti saat interview. Jadi jangan lakukan hal-hal yang jelek itu. Ini kesempatan yang terbaik untuk belajar. Alhamdulillah anak-anak sudah dijelaskan oleh Bu Ermina apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang akan Anda alami nanti selama berada di SMK 3. Terakhir saya mau tanya, karena ini kasus pandemi, ya, apakah masih ada anak-anak yang terekrut oleh perusahaan? Pada saat ini masih depending untuk masih ikut tesnya baru sampai interview. Padahal setelah interview ada MC Ibu juga. Tetapi janjinya perusahaan setelah pandemi akan dipanggil. dipanggil. Alhamdulillah. Anak-anak, bagi yang memang betul-betul berkeinginan untuk bekerja, kesempatan di SMK 3 jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Sekolah menyediakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan yang butuh tenaga kerja dengan anak-anak yang butuh pekerjaan. Saya pastikan jika Anda berkelakuan baik, rajin, kemudian jujur, penuh tanggung jawab, akan mudah mencari pekerjaan. Dan Anda juga bisa menjadi pembuat peluang pekerjaan. Yakin Anda akan berkarir lebih baik dengan SMK Negeri 3 Bojonegoro. Matur suwun Bu Ermina.